Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pesan pastoral hari ini saya akan berbicara mengenai implementasi doa Bapa kami. Artinya bagaimana doa Bapa kami itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan sekedar dihafal, bukan sekedar diingat, tapi bagaimana doa itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita akan membaca lebih dulu dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ayat-ayat berikutnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Nah, inilah yang doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan doa ini masih efektif untuk diucapkan pada hari ini. Tetapi sekali lagi, yang penting bukan karena kita bisa menghafal kalimat-kalimat doa yang bagus ini, tapi di atas segalanya yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkan doa yang diajarkan Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam interaksi kita dengan orang lain, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu diawali dengan kalimat Bapa kami yang di sorga. Ini sesuatu yang luar biasa. Hubungan kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan begitu digambarkan memiliki satu kedekatan, ya, keintiman yang susah untuk dijelaskan dengan bahasa kita. Awalnya kita lihat ada satu keretakan hubungan antara Allah dan manusia. Manusia berdosa, Allah Maha Kudus. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menjembatani dua pribadi yang terpisah, dua pribadi yang saling berseberangan ini. Allah terlalu kudus, terlalu suci untuk dihampiri, dan manusia terlalu najis dan kotor untuk bisa menghampiri Tuhan. Tapi kita bersyukur karena Kristus Yesus Tuhan kita, melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, maka pengorbanan Kristus itu telah menjembatani dua pihak yang berseberangan, Allah di satu pihak, manusia di lain pihak, dan kemudian kita memiliki satu hubungan yang baru. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia, Alkitab menuliskan, setiap orang yang percaya kepada Dia, kita mendapatkan hak untuk dijadikan anak-anak Allah.
Yohanes pasal 1 ayat 12. Jadi kita lihat sekarang, kita punya status baru. Dulu kita orang berdosa, tetapi kita sekarang sudah menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita berhak menyapa Dia dalam doa-doa kita, interaksi kita dengan Tuhan sebagai Bapa kami yang ada di surga. Hubungan itu sebegitu dekatnya. Jembatan sudah dibangun, jurang pemisah antara Allah manusia itu sudah dijembatani melalui pengorbanan Kristus. Sehingga Allah bagi kita bukan Allah yang jauh, tapi Allah bagi kita adalah Allah yang sangat dekat. Kita punya status baru, statusnya adalah anak, dan Dia menjadi Bapa kita, sehingga setiap kali kita berdoa, kita berkata, kita menyapa Dia dengan kalimat Bapa kami yang ada di surga. Ini sebuah misteri yang tak terpahami karena anugerahnya. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Dalam terjemahan lain diterjemahkan menjadi dimuliakanlah namamu. Artinya bahwa kita yang telah menyandang status baru sebagai anak-anak Allah, ya, Dia sebagai Bapa kita mempunyai tanggung jawab moral. Apa tanggung jawab moralnya? Tanggung jawab moral kita adalah kita harus mempermuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Ucapan kita, perkataan kita harus memuliakan Tuhan. Cara kita bekerja harus memuliakan Tuhan. Gaya hidup kita, lifestyle kita harus mempermuliakan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan, apapun yang kita lakukan, itu harus mempermuliakan nama Bapa di surga. Itu tanggung jawab moralnya. Jadi Anda tidak boleh sembrono, ya. Kadang-kadang Tuhan tidak dimuliakan, atau seringkali Tuhan tidak dimuliakan karena sikap kita, karena perilaku kita yang tidak senonoh barangkali. Ya. Sebab itu saya harap kita mengerti, setelah kita menerima anugerah yang besar sebagai anak-anaknya, maka kita punya tanggung jawab moral adalah mempermuliakan Bapa di surga dalam seluruh aspek hidup kita setiap hari. Luar biasa. Yang ketiga adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya adalah kita harus menempatkan kehendak Bapa itu di atas kehendak kita. Keinginan Dia lebih dari keinginan kita. Selera Bapa di surga lebih dari selera kita. Kita harus menempatkan kehendaknya di atas kehendak kita. Mengapa? Karena kehendak Anda, kehendak saya bisa salah. Dan seringkali salah. Tetapi kehendak Bapa itu sempurna. Dan bila kita, setiap kali kita berdoa, kita tempatkan kehendakmu saja yang jadi. Berarti kita menempatkan kehendak Dia yang sempurna itu, yang tak pernah salah itu, ya, di tempat yang terutama. Memang kadang-kadang selera kita dengan selera Tuhan itu berbeda. Ya. Kehendak kita dengan kehendaknya itu saling bertentangan. Tapi yakinlah, kehendak kita bisa salah. Dan seringkali memang salah. Tapi satu hal adalah, kehendak Dia itu sempurna. Itulah sebabnya mari kita belajar dalam segala sesuatu, dalam pekerjaan, dalam bisnis, ya, dalam hal apapun, menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa ini? Artinya adalah mempercayakan kepada pemeliharaannya. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini, bukan besok, ya, minggu, bulan, tahun depan, tidak, hari ini. Kenapa tidak besok? Karena tidak seorang pun tahu. Anda dan saya tidak pernah tahu apa yang terjadi esok, minggu depan, apalagi 10 tahun ke depan, kita tidak pernah tahu. Hari ini, ya,
Setiap hari punya kesusahannya. Kita tidak minta 10 tahun ke depan, tapi kita minta hari makanan kami yang secukupnya. Banyak orang minta kadang-kadang atau seringkali minta sebanyak-banyaknya. Memang kalimatnya tidak seperti itu. Kenapa orang minta sebanyak-banyaknya? Karena takut kehabisan. Dan sebab itu kita tidak perlu khawatir. Ya. Kita menyerahkan pemeliharaan hidup kita, pemeliharaan kepada Bapa kita di surga. Bapa yang perhatiannya, kepeduliannya, cintanya, kasihnya begitu sempurna. Dia lebih memperhatikan kita daripada diri kita sendiri memperhatikan daripada diri kita sendiri. Ya, dia lebih tahu apa yang baik untuk kita daripada diri kita sendiri. Ya, sebab itu marilah kita belajar pasrah dari hari ke hari. Hari ini kita dipelihara, esok kita dipelihara, minggu depan kita dipelihara. Dari waktu ke waktu kita mengalami pemeliharaannya. Kita yakin Bapa kita sangat baik. Sebagaimana orang tua kita sangat baik, ya, ketika kita masih kecil, anak-anak, kita tidak pernah berkata, "Pak, Ma, susunya sudah habis, ya, kaleng susunya sudah kosong." Tidak pernah. Ya, Bapak atau Ibu kita tahu, ketika kaleng susu kita kosong, sebelum kosong, mungkin sudah pergi ke toko untuk membeli kaleng susu yang baru, dan seterusnya. Ya, jadi pemeliharannya Bapak begitu sempurna dari hari ke hari. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Nah, ayo kita sadar di sini. Seringkali kita bisa mengucapkan kalimat doa dengan tepat dan sangat bagus, tapi penerapannya yang kita tidak sadar, kita belum bisa melakukannya. Sudahkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ya. Seringkali kita begitu miss dengan pengampunan. Ya. Hukum kita seringkali, hukum manusia seringkali kita tegakkan. Mata ganti gagak, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kita ingin membalas dendam, kita punya semangat untuk membalas dendam. Kalau orang melukai kita, kita melukai ulang, melukai kembali dia. Orang merugikan kita rugikan dia. Bukan seperti itu. Tapi dalam prinsip doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Ayo kita renungkan kalimat ini. Artinya ketika kita mohon pengampunan Tuhan kepada Tuhan dengan limpah juga Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Ya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ketika kita bersalah, Tuhan ampuni kita. Tapi coba renungkan, bagaimana kalau ada orang yang membuat kesalahan kepada kita? Adakah kita juga memberikan pengampunan sebagaimana Bapa di surga memberikan pengampunan kepada kita? Ya, seringkali kita nggak konsisten itu. Kita bisa mengucapkannya, mohon pengampunan, tapi kita begitu miskin dengan pengampunan. Ayo kita sadar, ya. Mari kita belajar mengampuni orang lain, karena dalam bacaan kita tadi memberitahu kepada kita, apabila kita tidak mengampuni orang lain, maka Dia juga tidak mengampuni kita. Ya, kita mohon anugerah Tuhan, murah dengan pengampunan. Ya, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, Tuhan bertanya, berapa kali orang harus mengampuni kamu? 70 kali 7? Oh tidak. Ya, ini 70 kali 7 bukan berarti 490 kali. Ya, 491 udah gak ada pengampunan, tak ada maaf bagimu, tidak. Tapi 70 kali 7 ini menunjuk pada satu angka, satu simbol bahwa memberikan pengampunan tiada batas. Seperti Bapa kita di surga memberikan pengampunan kepada kita tanpa batas, maka dengan tanpa batas juga kita harus memberikan pengampunan kepada orang lain. Ya, kita belajar ini. Dan yang terakhir adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan ini tidak dapat ditafsirkan Tuhan membawa kita ke dalam jalan kejahatan, tidak. Tapi arti yang sebenarnya adalah kita mohon agar Bapa kita di surga membawa, menuntun kita ke dalam jalan yang baik. Ya, jalan yang baik, jalan yang benar,
bukan jalan kejahatan, tapi jalan-jalannya, jalan yang baik, jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, inilah mudah-mudahan kita dapat menerapkan prinsip dari doa itu. Ya, yang pertama adalah hubungan kita dengan Dia adalah sebagai Bapa. Ya, kita adalah anaknya, anak-anaknya Dia adalah Bapa kita di surga. Kita punya tanggung jawab moral untuk mempermuliakan Tuhan dalam semua aspek hidup kita, dan kita menempatkan kehendaknya di atas kehendak kita, ya. Dan kita mohon pemeliharaannya hari lepas hari, ya. Kita mempercayakan diri kepada pemeliharaannya, dan yakinlah Tuhan akan memelihara kita begitu sempurna, dan belajar mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan telah memberikan pengampunan pada kita. Dan jangan lupa mohon agar Dia berkenan menuntun kita ke dalam jalan-jalan yang baik, jalan keadilan, jalan kebenaran, jalan yang mendatangkan damai sejahtera. Tetap bersemangat, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah memberikan pesan kepada kami. Kami bersyukur pertama-tama karena Engkau telah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Oh Tuhan, dan Engkau menjadi Bapa kami di surga. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Tolonglah ya Tuhan agar Roh Kudus membawa kami dapat menerapkan kebenaran ini. Bukan sekedar diucapkan melalui doa-doa yang bagus, tetapi menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami menjadi berkat, dan Bapa di surga dimuliakan. Berkatilah seluruh umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.